Saya bisa bilang Kanada itu masih relevan ya, kawan-kawan, masih relevan, tapi udah bukan lagi surga atau bukan lagi tempat indah yang selama ini orang Indonesia bilang. Untuk pelajar dan pekerja Indonesia, realitasnya sekarang kehidupan di sana jauh lebih keras dan biaya hidup tinggi, perumahan yang sulit, dan persaingan kerja yang juga sangat ketat. Jadi narasinya harus jujur di sini ya. Ini negara peluang, tapi juga sekarang banyak sekali perubahan yang akhirnya membuat orang Indonesia yang datang ke Kanada agak kaget. Narkoba. Yes, drug addiction. Jadi uang yang harusnya dipakai untuk mereka bangkit kembali itu malah mereka gunakan untuk overdose, untuk karena akses di Toronto lumayan ini ya, ganja, weed itu legal. Jadi emang diperjualbelikan di mana-mana dan orang-orang tunawisma tersebut ya bisa dibilang tidak memanfaatkan dengan maksimal yang harusnya bisa buat kehidupan bangkit kembali. Yang nggak ada malah mereka terjebak di itu. Menurut saya sih pemerintah Kanada tuh gagal gitu loh menghitung dampak sosial yang terjadi ketika dia membukakan jalur tapi dia tidak menyaring atau memfilter dengan baik. Semenjak semakin banyak orang yang tinggal ke Kanada, ketika supply rumah stagnan tapi populasi melonjak, harga naik gila-gilaan. Rent aja. Jadi kita nih mau nyewa ya, menyewa apartemen di Kanada, di Toronto, di downtown-nya. Kayaknya 1.500 ya, Canadian dollar belum cukup. Itu buat per bulan. Tapi sekarang sudah mulai kelihatan batas dari multikulturalisme itu. Hidup berdampingan tanpa integrasi aktif, akhirnya membuat masyarakat itu ya, yang awalnya paralel, yang sebanyak ini ya, akhirnya ya tadi grouping dan juga akhirnya tidak kohesif. Mereka berada di sana, mereka temenan dengan orang-orang yang dengan negara yang sama dengan mereka, dengan bahasa yang sama dengan mereka, padahal mereka hidup di negara yang mengedepankan multikulturalisme. Kita itu kehilangan taring. Dalam artian masyarakat global melihat Indonesia tidak punya daya tawar. Betul. Kita tuh sangat sering dibilang sebagai negara kaya. Negara kaya sumber daya, negara kaya budaya, negara kaya rempah-rempah. Tapi apa yang kita lakukan selama ini? Kita menjual kekayaan kita. Kita tidak menghargai kekayaan kita. Di mana memang yang minta layani itu biasanya berada di kalangan pejabat. Sebenarnya kan pekerjaan kami ya di Konsulat Jenderal itu ya kami kalau misalnya ada pekerja migran, TKW, mahasiswa semuanya harusnya dilayani dengan sama. Nggak ada, kita nggak beda-bedain orang.